Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Ada berita baru nih, corona menular melalui mata. Aduh, wah ini harus pakai kacamata hitam nih. Aduh, wah ini berita penting, harus disebarkan ke Boni. Boni kan biasanya yang bermasalah matanya. Udah. Wah, ada pesan dari Prisco nih. Apa? Corona menular lewat mata? Wah, aku harus kirim ke semua grup nih. Waduh, gimana ya bisa menular lewat mata? Aku harus pakai kacamata hitam nih. Shalom Bapak Ibu sekalian, inilah fakta-fakta yang sering kita lihat. Banyak berita-berita yang tersebar begitu saja, tanpa kita saring terlebih dahulu, lalu kita menyebarkannya kepada orang lain yang membuat orang lain lebih panik daripada kita. Sesi kali ini kita akan membahas tentang hal ini. Shalom, kali ini kita akan membahas seputar kecemasan, berita hoax, dan bagaimana cara menghadapinya. Dan kali ini kita bersama dengan Ko Hans. Hai. Nah Ko, menurut Koko, apakah Koko merasa cemas di saat pandemi seperti ini? Ya pastilah. Kondisi seperti ini kita wajarnya sebagai manusia merasa cemas. Wajar. Aku sendiri merasa cemas tentunya. Pasti. Iya. Pasti. Nah, kecemasan ini kadang ditimbulkan dari berita-berita hoax. Bagaimana sih kita cara menghadapi berita-berita hoax tersebut? Gampang. Yang pertama, jangan nyebar berita hoax. Oke. Kita sering terima, ya kita jangan membantu menyebarkannya. Malah bikin nanti teman-teman kita yang lain semakin cemas. Yang kedua, pahami kebenarannya. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Gimana caranya? Googling. Zaman sekarang kita anak muda, gampanglah kita cari kebenarannya. Yang ketiga, ya dianggap bercanda aja lah hoax-hoax itu. Nah, tapi kok kita yang tadi anak muda ini aman ya tentang berita hoax, lumayan aman gitu. Nah, tapi kayak banyak orang-orang tua yang menanggapi ini terlalu serius. Bagaimana mungkin caranya untuk memberitahukan kalau ini berita hoax kepada orang-orang tua kita? Ya saya ngerti. Kalau mungkin kalau sama orang tua
pasti sulit membedakan mana Ya, yang hoax, betul. mana yang tidak, ya kan? Nah, itu tugas kita sebagai anak muda, sebagai generasi terbaru zaman ini dengan semangat yang tinggi, dengan intelektual yang tinggi, dengan Ya. teknologi yang nggak terbatas. Kita bantu mereka, kita kasih tahu, sorry, pa, ma, ai, susu, cici, koko, ama, angkong, dan lain sebagainya, itu hoax. Jangan sebarkan lagi, jangan percaya. Ya. Yang benar mana? Ini yang betul. Kita bisa cari di website-website yang sudah terpercaya, dari pemerintah, dari WHO, dan ya kita berdoa juga supaya mereka bisa menjadi lebih tenang. Jadi kita tidak sembarangan ini hoax, tapi kita juga kasih tunjuk kalau ini yang benar, seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, tetap aja lewat walaupun tidak dari berita hoax atau dari berita yang lainnya, kita tetap merasa cemas karena pandemi ini cukup serius. Bagaimana cara kita supaya tidak terlalu cemas? Nah, cara supaya nggak cemas yang berlebihan, betul ya? Berlebihan, betul. Karena cemas itu wajar. Kalau cemas itu kan tadi saya bilang di awal, itu malah bisa membuat kita lebih berhati-hati. Iya, betul. Nah, emang pandemi ini ada dan pandemi ini berbahaya. Jadi kita berhati-hati. Tapi kalau kita berlebihan, kita nggak akan cuma kalah oleh coronanya, tapi malah kalah oleh perasaan kita sendiri. Betul Itu yang sekali. boleh. Nah, caranya supaya kita nggak cemas yang berlebihan, satu sisi sebagai orang Kristen kita tahu apa yang kita percaya. Ya. Ya mungkin kalau saya nggak berbicara sebagai orang Kristen mungkin kita agak bingung ya, karena ya memang nggak ada kepastian dalam kehidupan ini. Setelah corona ini mau bisnis mau seperti apa kita nggak tahu. Siapa di sebelah kita ini dia orangnya kena atau enggak kita nggak tahu. Iya, betul banget. Kita mau naik mobil, kita mau kerja, kita mau ke gereja aja bingung. Nah tapi kita sebagai orang Kristen kita punya Tuhan yang kita percaya dalam kondisi seperti apapun dia akan selalu menuntun kita. Itu jadi pengharapan kita, sehingga meskipun kita kena corona, meskipun corona dekat di sekitar kita, kita tahu ada pengharapan di depan kita. Seperti itu, Gloria. Oh, berarti mendekatkan diri ke Tuhan juga sangat penting di saat-saat seperti ini ya, kok ya? Sangat penting. Maupun ya. Justru mendekatkan diri kepada Tuhan pada saat seperti ini itu sebagai apa ya? Ya bukti lah. Kita mungkin ketika tenang-tenang saja, ketika nggak ada masalah, gampang kita nyanyi, gampang kita ngomong bersyukur, puji Tuhan. Tuhan pasti bantu kita. Nah, Ya, betul sekali. tapi ketika masalah seperti ini, itu diuji. Segala perkataan kita itu betul nggak? Kita khawatir nggak? Kita cemas nggak? Kita iman kita luntur atau tidak? Nah, itu dia kenapa kita harus bisa mempertahankan iman kita. Kita harus dekat sama Tuhan. Kayak gitu, Gloria. Oke, terima kasih kok atas jawaban-jawabannya. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang kecemasan, tentang berita hoax, bagaimana cara menghadapi berita hoax, bagaimana supaya kita tidak terlalu cemas berlebihan, dan saat ini maupun keadaannya baik maupun keadaannya buruk kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul sekali, Gloria. Hebat. Kuatkan hidupku
Sebagai kesimpulan, saya mau berikan satu ayat yang kiranya bisa menguatkan setiap jemaat yang mendengarkan. Saya ambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya ayat yang baru saya bacakan bisa menguatkan kita semua, bisa memberikan kita semua damai sejahtera, bisa membuat kita gak khawatir secara berlebihan, dan bisa tetap merasakan damai sejahtera di dalam Allah. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mau berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita sama-sama buka suara, kita sama-sama berdoa untuk setiap jemaat, untuk kita sendiri yang berdoa, dan untuk setiap jemaat, tiap teman-teman yang kita tahu, tiap rekan-rekan yang biasa beribadah bersama-sama dengan kita doakan mereka, kita doakan kesehatan mereka, kita doakan juga tentang keadaan diri mereka supaya mereka juga nggak khawatir, supaya mereka juga bisa tetap sehat, mereka bisa tetap kuat menghadapi semuanya ini. Lalu kita sama buka suara, kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami bisa mengadakan persekutuan doa. Sekali lagi Tuhan, kami diberikan waktu untuk bisa berdoa, untuk bisa bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Bapa, malam ini kami mau berdoa. Kami mau khususnya untuk setiap jemaat Tuhan, setiap rekan-rekan, setiap teman-teman kami. Mungkin kami juga sudah lama sekali nggak ketemu, kami sudah lama nggak beribadah bersama. Karena Tuhan mau lindungi mereka, Tuhan mau yang berikan mereka semua kesehatan, berikan mereka semua kekuatan. Terutama Tuhan berikan mereka semua damai sejahtera yang daripada Engkau. Supaya setiap mereka Tuhan, setiap jemaat, setiap teman-teman kami, kita semua bisa melalui ini semua dengan baik. Dan ketika virus wabah ini telah selesai, kami bisa berkumpul bersama sebagai satu jemaat, kembali bersekutu, kembali memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Sungguh hal yang satu yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan doa dalam tangan-Mu. Yang kedua, kita juga berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara, khususnya dalam menghadapi pandemi ini. Sangat gak mudah bagi pemerintah, sangat gak mudah bagi teman-teman medis yang menjalaninya. Tapi kita berdoa supaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka semua, dan Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka bisa melayani setiap masyarakat yang membutuhkan, dan setiap pasien korban corona juga bisa dilayani dengan sebaik mungkin. Mari kita berdoa untuk pemerintah, untuk keadaan bangsa dan negara kita. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih kami juga bisa berada dalam negara Indonesia, salah satu negara yang terdampak corona juga Tuhan. Tuhan, kami tahu ini sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa bukan hal yang mudah untuk bisa mengatasi pandemi ini. Kami tahu banyak strategi yang berusaha dilancarkan oleh pemerintah, mulai dari PSBB, karantina wilayah, untuk larangan mudik ataupun pulang kampung. Kiranya Tuhan mau pakai semuanya, Tuhan mau berikan hikmat, berikan mereka semua kekuatan Tuhan, supaya dari pemerintah mereka bisa memiliki ide-ide yang baik, mereka bisa memiliki hikmat untuk bisa menentukan mana cara terbaik yang bisa menyelesaikan wabah ini dengan baik dan cepat. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap tim medis yang sekarang sedang bekerja. Kiranya Engkau mau sertai mereka, Engkau mau lindungi setiap mereka. Tuhan berikan kekuatan lebih untuk mereka, supaya setiap mereka bisa terus bekerja dengan baik, dengan maksimal, sehingga setiap pasien yang dilayani bisa dilayani dengan sepenuh hati, mereka bisa merasakan kasih Kristus melalui semuanya ini, dan kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan.
Ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau sangat mengasihi bangsa ini dan Engkau akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.